Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Andri Susanto dari Paroki Kutabumi, Tangerang. Dalam playlist ini, Firman Tuhan hari ini, secara khusus saya membagikan Firman Tuhan hari ini sebagai bekal aktivitas kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam channel ini, Andre Susanto. Motivasi saya berkonten adalah untuk membacakan firman Tuhan. Serasa kurang kalau membacakan firman Tuhan saja, tapi diiringi dengan doa dan renungan. Khususnya sekaligus membiasakan diri saya berbicara di depan kamera. Saya percaya Tuhan memproses hidup saya, mengarahkan kepada kebaikan melalui konten-konten firman Tuhan hari ini. Semoga Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari-saudara terkasih mendapatkan juga manfaat positif dari konten-konten saya ini. Hari ini merupakan awal dari masa Prapaskah. Tangan Tuhan Yesus terbuka. Kita sebagai manusia, kita datang untuk memeluk Tuhan, bertaubat, berpuasa, berpantang, berderma, berdoa, dan membaca Alkitab, serta mengikuti APP. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama awali dengan berdoa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu firman Tuhan hari ini, diantaranya tindakan kebaikan, termasuk memberi sedekah. Seharusnya
dilakukan dengan ketulusan hati dan bukan demi mendapat pujian dari manusia. Yesus secara tegas memperingatkan agar kita tidak melakukan kebenaran di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ia juga mengatakan bahwa bila kita memberi sedekah, jangan diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, yaitu Matius bab 6 ayat 3. Yang artinya, memberi harus dilakukan dengan niat murni, bukan untuk mencari perhatian atau keuntungan pribadi. Namun dalam dunia digital saat ini, banyak konten kreator yang membagikan momen saat mereka memberi sedekah kepada orang miskin. Bahkan kehidupan orang yang tinggal di bawah jembatan dijadikan konten setiap hari dan membuatnya berpenghasilan besar. Apakah Anda tertarik juga? Menolong, memandikan, mengobati, merawat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, menjadi populer. Apakah Anda tertarik juga? Ada yang melakukannya dengan niat baik untuk menginspirasi orang lain agar lebih dermawan. Tetapi ada juga yang terkesan menjadikan aksi derma sebagai alat branding atau bahkan syarat mendapatkan pengikut dan engagement. Misalnya memberi setelah follow dulu, seperti judul video ini. Sudah follow, maka saya kasih. Saya telah bertanya kepada seorang romo, apakah ini sesuai dengan ajaran Kristus? Ternyata jawabannya ada hitam dan putih. Yang putih yaitu bila tujuannya menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, khususnya membangun semangat berbagi, ini bisa diterima. Saran Romo tetap fokus di tujuan awal, yaitu semangat berbagi. Kemudian yang hitam, pasti buruk ya. Jika tujuan utamanya adalah mencari keuntungan pribadi, misalnya pengikut, monetisasi, branding, untuk meningkatkan popularitas diri, maka ini bertentangan dengan ajaran Kristus. Masa memberi, berbuat baik untuk mendapatkan uang? Kayaknya nggak ada ya. Yang sebelum zaman konten kreator nggak ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga dalam bentuk lain. Memberi dengan niat mencari perhatian atau manfaat duniawi beresiko mengubah sedekah menjadi transaksi, bukan amal kasih yang tulus. Kemudian ada juga informasi dari Romo. Ini buruk juga ya. Jika ada syarat follow dulu baru dapat bantuan, ini bisa menjadi masalah moral. Bantuan yang seharusnya diberikan dengan kasih malah dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu kembali. Jangan-jangan ia berbuat baik hanya saat ada kamera. Di luar konten, mungkin tidak ada tindakan nyata yang mencerminkan kasih. Ini mirip dengan upah langsung di dunia yang Yesus kritik dalam Matius bab 6 ayat 3 tadi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ketika kita berbuat baik, terutama dalam hal memberi kepada sesama, kita harus melakukannya dengan rendah hati, tulus, dan tanpa mencari balasan perhatian atau pujian dari orang lain, melainkan hanya mengandalkan upah dari Tuhan. Saran dari Romo, khususnya ke kita, jika Anda seorang konten kreator yang ingin membagikan aksi kebaikan, lakukanlah dengan sikap rendah hati, tanpa mempermalukan penerima bantuan. Bila menunjukkan wajah penerima, harus izin dulu. Hindari menjadikan sedekah sebagai alat mencari pengikut atau engagement. Jika memang ingin menginspirasi, fokuslah pada dampak positif yang bisa diberikan, bukan pada like dan follow. Cobalah
Tetap mengikuti ajaran Kristus. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 4. Artinya, biarkan Tuhan yang membalas kebaikan kita, bukan algoritma media sosial. Lagi-lagi, algoritma media sosial dibuat manusia. Saat menjalani masa prapaskah 40 hari ke depan dengan berpuasa dan atau berpantang, marilah kita membuka hati kita bagi kasih karunia Tuhan dan mulai mengikuti jalan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Oma opa, ibu bapak, saudari-saudara yang mau didoakan dalam video firman Tuhan besok, boleh komen di bawah. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kesehatan, rezeki, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin.